Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Ramawati, saya dari PBSI 4A, NPM 18103011034. Saat ini saya akan menjawab soal UAS, telaah dan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah relevansi antara istilah kurir dengan kurikulum saat ini. Pengertian kurir yaitu kurir berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat berpacu atau berlari. Istilah kurikulum pertama kali digunakan pada dunia olahraga, terutama atletik, pada saat masa Romawi kuno di Yunani. Darwinsyah menyebutkan bahwa kurikulum berarti sebuah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start hingga finish. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dunia pendidikan menjadi circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid sama-sama terlibat. Relevansinya dengan saat ini adalah perlombaan tersebut dimaknai sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh di sekolah atau mata kuliah yang harus ditempuh dalam perguruan tinggi untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau mendapatkan ijazah. Itulah jawaban saya pada nomor 1. Lanjut pada nomor 2, yaitu mengenai asas-asas pengembangan kurikulum. Yang pertama ada asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara, seperti memperhatikan Pancasila, UUD 45 dan GBHM sebagai landasan filosofis. Yang kedua adalah asas psikologis. Asas psikologis merupakan asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan sebuah kurikulum. Asas psikologis ini berhubungan erat dengan perkembangan sebuah kurikulum dengan dasar segi perkembangan peserta didik. Hal ini dilakukan agar di dalam pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan peserta didik itu sendiri. Pada dasarnya, psikologi ini nanti akan dijadikan dasar-dasar pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan oleh kurikulum yang tengah berlaku. Lalu yang ketiga adalah asas sosiologis. Asas sosiologis menjadikan asumsi sosiologi menjadi titik balik dalam pengembangan sebuah kurikulum. Dalam konteks ini, anak dididik dihadapkan pada budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan kebudayaan manusia pada saat itu, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi seseorang manusia yang mampu berhubungan antar individu, kelompok, maupun masyarakat. Lalu asas yang terakhir adalah asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas yang mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud dengan organisasi kurikulum. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, seperti itu. Soal yang ketiga adalah apa yang saya ketahui mengenai model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Model pengembangan kurikulum garis atas bawah merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan yang mungkin paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan cara kerja atasan dengan bawahan yang dipandang lebih efektif dalam pelaksanaan perubahan sebuah kurikulum. Dalam model jenis ini terdapat 4 langkah-langkah. Yang pertama, administrator pendidikan atau top administrative office, yaitu membentuk komisi pengarah. Yang kedua, komisi pengarah bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, dan menyiapkan suatu pernyataan filosofi tujuan-tujuan untuk seluruh wilayah sekolah. Lalu yang ketiga, membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional mencakup keseluruhan komponen sebuah kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip perubahan sebuah kurikulum. Dan langkah yang terakhir adalah komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari
dari komisi kerja yang menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak perlu. Lalu soal selanjutnya yaitu soal keempat, mengapa kurikulum 1964 diganti dengan kurikulum 1968? Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya hanya 9. Lalu soal yang kelima adalah jelaskan landasan diterapkannya kurikulum 1975. Kurikulum 1975 memberikan landasan baru bagi kebijakan perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Pikiran teoretik tentang peserta didik, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar dijadikan dasar-dasar utama dalam pemikiran pengembangan kurikulum 1975. Model pembelajarannya dikenal dengan nama perencanaan sistem instruksional dan menjadi model baru dalam dunia pendidikan. Ide kurikulum 1975 memuat landasan filosofis, teoretis, dan model kurikulum. Kurikulum 1975 juga masih dikembangkan berdasarkan pemikiran orientasi filosofis, pendidikan keilmuan yang dominan dan tidak berorientasi pada pembangunan. Karena kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien, yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep dari bidang manajemen yaitu manajemen by objektif atau MBO. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam PPSI. Lalu soal yang keenam adalah apa karakteristik dari kurikulum 1984? Jelaskan. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, cara siswa belajar aktif atau yang dikenal dengan CBSA. Lalu yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dan yang keempat, materi pembelajaran menggunakan spiral, yaitu semakin tinggi kelas, maka semakin banyak materi yang akan diperoleh oleh peserta didik dalam kurikulum 1984. Lalu karakteristik yang terakhir adalah memberikan pengertian terlebih dahulu, setelahnya baru memberikan latihan agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan sebelum mengerjakan latihan-latihan. Media dan alat peraga dalam penerapan kurikulum 1984 sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Sebut dan jelaskan kelemahan dari kurikulum KBK. Kelemahan yang pertama adalah dalam kurikulum berbasis kompetensi, hasil belajar sudah disusun oleh kurikulum. Padahal yang seharusnya menyusun indikator adalah guru, karena gurulah yang paham betul bagaimana kondisi peserta didik dan lingkungannya. Lalu kelemahan yang kedua adalah konsep KBK seringkali mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini akan menyebabkan guru merasa kesulitan dalam merancang pembelajaran secara berkelanjutan.
yang ketiga adalah paradigma dari KBK ini, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu lebih kepada teacher oriented atau yang terfokus kepada guru menjadi center dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan a complex combination of knowledge, attitudes, skills, and values. Serta kendala dari penerapan KBK yang sering dihadapi dalam pengimplementasian KBK ini adalah waktu, biaya, dan tenaga yang cukup banyak. Soal yang ke-8 adalah apa yang Anda ketahui mengenai kurikulum bermuatan lokal? Kurikulum bermuatan lokal yaitu seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang telah disesuaikan dengan ciri khas dan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam kurikulum bermuatan lokal, bentuk mata pelajaran yang mempunyai isi dan cara penyampaian mata pelajaran dikaitkan dengan lingkungan sekitar, sosial, budaya, dan materi yang akan disampaikan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Tujuan dari kurikulum ini adalah membekali siswa agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, hingga wawasan mengenai kebutuhan apa yang ada di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada daerah tersebut. Sehingga hal ini dapat mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Soal yang ke-9 adalah sebut dan jelaskan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Pada tingkat yang pertama, pengembangan kurikulum dibahas dalam ruang lingkup nasional yang meliputi pendidikan formal, informal, dan non-formal, baik secara vertikal maupun horizontal. Cara yang vertikal yaitu bertingkat mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sedangkan cara yang horizontal yaitu pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan jenis pendidikan yang sederajat. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan sekolah atau pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Tahap ini mencakup 3 kegiatan pokok. Yang pertama, merumuskan tujuan sekolah atau standar kompetensi lulusan masing-masing lembaga. Lalu yang kedua, penetapan isi dan struktur program. Yang ketiga, penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Standar kompetensi kelulusan yang dimaksudkan adalah rumusan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, hingga nilai peserta didik yang dimiliki setelah lulus dalam satuan pendidikan tersebut. Tingkatan yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Tahap ini mengembangkan kurikulum pada tingkat studi yang dilakukan dalam bentuk pengembangan silabus bidang studi untuk tiap semester. Pengembangan silabus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, hingga menyeluruh. Lalu tingkatan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di dalam kelas. Tahap ini guru perlu menyusun program pembelajaran seperti modul, paket berprogram, hingga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Soal yang terakhir yaitu apakah yang Anda ketahui mengenai kurikulum adiwiyata? Kurikulum adiwiyata atau kurikulum berbasis lingkungan hidup merupakan sebuah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah mengenai pelestarian lingkungan hidup. Tujuan dari kurikulum adiwiyata itu sendiri
untuk menciptakan kondisi yang baik di tempat belajar agar guru, murid, dan pekerja lainnya memiliki kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup. Adiwiyata dikembangkan berdasarkan norma-norma dalam berperi kehidupan yang antara lain meliputi kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Terdapat 4 aspek yang menjadi perhatian sekolah dalam pengelolaan kurikulum Adiwiyata. Yang pertama yaitu kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, kegiatan berbasis partisipatif dan sarana dan prasarana pendukung ramah lingkungan. Sekian jawaban UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.